Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Fresh yang dirilis pada awal bulan Maret 2020 ini. Mungkin dari kalian sudah ada yang menontonnya ya, karena film ini sangat hits lah. Fresh sendiri menceritakan kisah mengenai seorang gadis yang frustasi dengan kisah cintanya, yang dimana dirinya penasaran dengan cinta tapi enggan untuk PDKT. Kemudian tidak sengaja dia bertemu dengan seorang pria yang menarik perhatiannya, tapi sangat disayangkan pria itu adalah seorang kanibal. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Yuk, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film diawali dengan adegan yang menampilkan gadis cantik bernama Noah. Dirinya tengah fokus memainkan aplikasi yang ada di handphonenya, yang tidak lain yaitu aplikasi untuk mencari jodoh atau dating. Singkat cerita, Noah kencan dengan salah satu pria yang sebelumnya berkenalan di aplikasi tersebut. Tapi sepertinya kesan pertama tidak begitu menarik untuk Noah dan sangat membosankan. Terlebih sikap teman kencannya sangat menyebalkan. You reminded me. My brother. Oh, shit. Noah pun berjalan menuju tempat di mana mobilnya diparkirkan, tapi karena sudah larut malam dan minim penerangan, berjalan di tempat itu bagi seorang perempuan sangatlah menyeramkan. Noah yang panik langsung bergegas menuju mobilnya, dan kemudian hal tak diduga pun terjadi. Ternyata orang yang berada di belakang Noah hanyalah orang biasa yang sama-sama lewat sambil menggendong bayinya. Singkat cerita, Noah pun terlihat sedang berlatih boxing atau latihan tinju bersama dengan teman perempuannya yang bernama Molly. Noah pun terlihat begitu meluapkan emosi sambil menceritakan pengalaman kencannya kepada Molly. Kemudian Noah menjalankan aktivitasnya seperti berbelanja keperluan dapur karena makanan di kulkas sudah menipis. Noah pun pergi ke supermarket, dan di sana Noah tidak sengaja bertemu dengan pria tampan yang bernama Steve. Di sini Steve terlihat begitu care kepada Noah. Karena sikap manisnya, Noah pun menjadi tertarik dengan Steve dan memberikan nomornya kepada Steve kemudian berkenalan. You know what? We can meet here next week to talk about the broccoli. That's mystery. Yeah. I'm Steve. Pada keesokan harinya, Noah sedang duduk santai di taman bersama dengan Molly. Noah menceritakan soal pertemuannya dengan Steve sambil makan bersama. So don't play the games, just be you. Singkat cerita, pada malam hari, Noah pergi ke suatu bar untuk bertemu dengan Steve. Dari sini, Noah dan Steve semakin dekat dan saling menceritakan mengenai kehidupan satu sama lain, termasuk profesinya Steve yang merupakan seorang dokter bedah. Keduanya terlihat sangat tertarik. Bagaimana tidak, Steve yang tampan dan Noah yang cantik, mereka sangat cocok dan juga satu frekuensi. Dan adegan yang pasti kalian tunggu-tunggu, yaitu selanjutnya mereka berdua pun melakukan adegan mantap-mantap. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Noah terbangun dari tidur dan langsung membersihkan badan. Nah, kemudian Noah tidak lupa untuk menceritakan semuanya kepada Molly, termasuk profesinya Steve. Mendengar itu, Molly pun menjadi curiga kepada Steve dan ingin mencari tahu mengenai Steve. Singkat cerita, mereka berdua makan bersama dengan dipenuhi kebahagiaan. Setelah itu, Noah dan Steve pun menari bersama. When I first moved here. Yes, let's go. Let's go. I want to see those moves. Okay. I want to see those. Tanpa berpikir panjang dan menaruh rasa curiga, Noah pun terbuai dengan Steve yang sangat romantis. Sampai Noah mau diajak pergi ke suatu tempat untuk liburan bersama. Pasalnya Steve akan memberikan kejutan kepada Noah. Dengan terburu-buru, Noah mengabari Molly
bahwa dirinya akan pergi berlibur bersama dengan Steve ke suatu tempat. Mendengar kabar itu, Molly pun mulai gelisah dan mengkhawatirkan Noah. Pasalnya, Noah terlalu terburu-buru untuk mempercayai laki-laki yang baru saja dikenalinya. Noah dan Steve pun melakukan perjalanan menuju ke tempat liburan mereka. Di tengah jalan, Steve memberitahukan kepada Noah kemana mereka akan liburan. Sontak Noah pun langsung memberitahu Molly kemana dirinya akan liburan bersama Steve. You all right? That's it. Really? Yeah. That's. My spell isn't working. Yeah. Singkat cerita, Noah dan juga Steve sudah sampai di tempat tujuannya mereka pada malam hari. Tempat itu sangatlah luas, bisa dikatakan rumah atau villa. Noah pun kesulitan dengan sinyal karena ponselnya tidak bisa terkoneksi dengan internet. Steve tidak begitu menanggapi ucapannya Noah, tapi Steve sibuk membuatkan minuman untuknya. Kemudian mereka minum bersama. Tidak berselang lama, Noah pun merasa pusing dengan pandangan mata yang kabur. Kemudian lama-lama Noah pun jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Cheers. You're gonna need a bathing suit. Singkat cerita, Noah sudah tersadar dari pingsannya dengan keadaan tangan yang terborgol, tepat di hadapannya Steve yang duduk di kursi mengawasi Noah. Dengan santainya, Steve berkata bahwa dirinya sudah membius Noah. Pada awalnya, Noah menganggap bahwa Steve ini bercanda, tapi Noah pun tersadar bahwa Steve ini serius dengan ucapannya itu. Begitu belak-belakannya Steve kepada Noah, sehingga membuat Noah ketakutan dan meminta untuk dilepaskan. Tapi usahanya sia-sia. Hal itu membuat Steve menjadi emosi dan mengeluarkan sifat aslinya kepada Noah. Listening to me? Noah yang semakin ketakutan dan emosi menjadi memberontak, seolah-olah akan menyerang Steve. Karena mendengar ucapan Steve yang mengaku sebagai seorang kanibal yang suka membunuh manusia dan memakan daging manusia. Tapi kemudian Steve kembali berhasil membius Noah hingga Noah bisa tenang dan tidak sadarkan kembali. Sunset. Sementara itu di tempat lain, Molly terlihat membuka pesan masuk dari Noah dengan nada kesal karena temannya begitu percaya kepada Steve. Di scene selanjutnya, Steve Kanibal memulai aksinya sebagai seorang psikopat yang memotong-motong daging manusia di dapur dengan kebahagiaan yang menyelimuti dirinya. Daging yang terlihat seperti paha manusia itu diambil dari kulkas untuk dikirimkan ke para pelanggannya. Tidak lupa barang-barang si korban termasuk kacamata dan pakaian dalamnya dimasukkan ke dalam kotak kardus daging tersebut. Setelah itu, Steve menghidangkan makanan untuk Noah, akan tetapi Noah menolaknya karena dirinya ingin mandi. Kemudian Steve membawa Noah ke tempat lain yang ada di lantai 2. Merasa ada kesempatan untuk kabur, Noah pun mencoba untuk memberontak, tapi kemudian Noah tersadar dari pingsannya dalam keadaan tengkurap di meja operasi. Noah yang tidak bisa melawan karena dirinya dibius hanya bisa pasrah pada saat Steve berkata kalau dirinya tengah mengambil bagian bokong dari tubuhnya sebagai hukuman karena Noah sudah mencoba untuk kabur. I gave you an epidural, so you won't feel. Kemudian kita dibawa ke tempat Molly berada, yang dimana Molly mendatangi kafe tempat Noah dan Steve bertemu untuk mendapatkan informasi mengenai Noah. Malam harinya Molly masih berada di dalam kantor sambil mencari tahu mengenai Steve. Kemudian pada keesokan harinya, Molly pun pergi ke rumah yang diduga miliknya Steve.
Sebelum masuk ke dalam rumahnya Steve, Molly sempat men-Sherlock Left kepada si bartender untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu di kemudian hari. Tidak lama Steve pun datang ke tempat di mana Molly berada. Steve pun berpura-pura sebagai Brandon dan tidak mengenali Noah. Dirasa cukup mencurigakan, akhirnya Molly memilih untuk pergi dari rumah itu sambil menelpon bartender, tapi dirinya dijebak oleh Steve dan aksinya digagalkan oleh Steve dan juga perempuan gila tersebut. Yeah, I don't know. I think you have the wrong. I'm sorry. Sorry about that. No. Sorry, we couldn't help you. Well, you shouldn't have done that. Usut punya usut, perempuan gila itu adalah korban dari kegilaan Steve, tapi dirinya menurut dan begitu patuh kepada Steve. Akhirnya mereka bisa sampai menikah dan memiliki suatu keluarga. Kembali lagi dengan Noah yang sekarang sudah sadar sambil memainkan makanannya, tapi kondisinya masih belum membaik. Jadi Noah hanya bisa merayap untuk bergerak ke sana kemari layaknya bayi. Pada saat Noah sedang buang air kecil, tiba-tiba terdengar suara jeritan seorang perempuan yang dibopong oleh Steve. Hal itu membuat Noah terkejut dan langsung merangkak untuk melihatnya. Ternyata Noah tidaklah sendirian. Di sana ada korban lain yang bernama Penny. Mereka selalu berkomunikasi melewati dinding pembatas. Penny! What do you want? Noah, eat some of the inside slowly. Setelah itu memperlihatkan Steve yang sehabis berolahraga terlihat menikmati daging manusia untuk dijadikannya cemilan. Di sini kita bisa melihat betapa banyaknya daging manusia itu yang dimasukkan ke dalam kulkas, dan belum lagi yang masih akan diolah oleh Steve. Malam pun tiba, terlihat Noah dan Steve sedang makan malam bersama. Di sini Noah mencoba untuk lebih kalem sambil bertanya kapan Steve memulai kegilaan itu. Betapa mengerikannya Steve sudah sangat kecanduan dengan daging manusia, ditambah dirinya bergabung dengan komunitas para pecinta daging manusia atau kanibal. Setelah itu Steve menghidangkan masakan untuk Noah. Noah terlihat begitu ragu untuk memakannya karena dia takut itu adalah daging manusia. Dan benar saja bayangannya Noah sangat mengerikan pada saat dirinya memasukkan daging tersebut. Acara makan malam pun selesai. Steve mengantarkan Noah ke tempat disekapnya. Kemudian Steve membawa Molly yang sudah memakai baju pasien untuk dibawa ke ruangan operasi. Sementara itu Noah sendiri langsung memuntahkan seluruh makanannya. Singkat cerita, Steve membawakan sesuatu untuk diberikan kepada Noah. Betapa terkejutnya Noah melihat apa yang diberikan oleh Steve kepadanya. Noah masih berpura-pura untuk stay cool, padahal hatinya sangat takut. Kemudian Steve mengajak Noah untuk makan malam bersama. Layaknya orang akan dinner, mereka berdandan rapi. Setelah selesai, Noah pun dijemput oleh Steve dan pergi bersama menuju ruang makan. Sebelum makan, Steve melepaskan borgol yang ada di tangan Noah. Dengan sikap yang meyakinkan, Noah seolah-olah sudah mulai menyukai olahan makanan yang terbuat dari daging manusia itu. Whoa. You can make it next time. This. Kemudian Steve menunjukkan rahasia kepada Noah, yaitu sebuah barang dan foto korban sebelumnya yang tersimpan rapi di balik lukisan yang menempel di dinding. Sementara itu, Noah tidak menemukan barang-barang miliknya karena disimpan rapi di tempat berbeda oleh Steve. Dengan kata lain, hanya Noah lah yang diberikan perlakuan istimewa oleh Steve karena Steve menyukai Noah sejak awal pertemuan mereka berdua. Oleh karena itu, Noah pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengelabui Steve. Awalnya Noah menangis untuk mendapatkan simpati dari Steve.
Setelah Steve masuk ke dalam jebakannya, Noah pun mulai menjalankan aksinya. Namun bukan kenikmatan yang didapati oleh Steve, melainkan belalai kejantanannya harus terluka karena digigit oleh Noah. Kemudian Noah menempelkan pasta gigi tepat di bagian wajahnya Steve. Dengan buru-buru Noah mengunci pintu agar Steve tidak bisa keluar, dan dengan cepat Noah membebaskan Molly, Penny secara bersamaan. Tapi mereka bertiga tidak mudah untuk bisa lolos begitu saja karena Steve berhasil keluar dan menemukan mereka. Dan terjadilah baku hantam yang hebat di antara Molly, Noah, dan juga Steve. Sementara itu, tanpa mereka ketahui, bartender yang mencari Molly sudah berada di rumahnya Steve. Tapi dirinya mendengar suara teriakan dan pistol yang ditembakkan. Akhirnya bartender itu kembali pergi karena takut akan terjadi sesuatu hal yang buruk. Ketiga wanita itu terus berjalan menuju hutan yang diikuti oleh Steve yang marah membabi buta dengan pistolnya yang ditembakkan secara terus-menerus. I'm so sorry. I told my. I'm gonna kill all you. You got a zigzag. Di waktu bersamaan, istrinya Steve baru saja tiba di rumahnya dan sudah mengetahui apa yang terjadi di rumah itu. Di dalam hutan sendiri, ketiga wanita itu bersembunyi dan bersiap untuk menyerang Steve, hingga pada akhirnya 2 lawan 1 pun dimulai. Kemudian istrinya Steve berhasil menemukan jasad suaminya itu yang sekarat dan bersiap akan membalaskan dendamnya. Lalu dengan berakting bahwa dirinya adalah salah satu korban, dan dengan sigap istrinya Steve langsung menyerang Noah. Tapi Noah tidak tinggal diam dan langsung menyerang balik dengan menusukkan beberapa kali tepat di leher istrinya Steve. Nah, di sini Noah yang tidak mengetahui perempuan itu pun menjadi terkejut pada saat Molly memberitahukan bahwa perempuan itu adalah istrinya Steve, yang dimana ternyata selama ini Steve sudah menikah. Was married. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film dari Fresh. Ya, bagaimana, seru sekali bukan? Selain menampilkan film yang menarik, film Fresh juga mengajarkan kita, khususnya kaum perempuan, untuk lebih berhati-hati lagi dengan orang asing yang baru saja dikenal. Apalagi berkenalan melalui sosial media yang belum kita ketahui asal-usulnya. Ya, semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari film Fresh ini dan selalu dijauhkan dengan orang-orang yang berniat jahat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.